Oke, selamat pagi semuanya. Dengan Ibu Slow Rider, kita sekarang lagi ada di daerah Subang. Kita mau jalan ke daerah Semarang. Sekarang sekitar jam setengah 11 atau jam 11 siang. Tadi habis ngisi bensin dulu. Soalnya pas berangkat dari Bekasi lupa ngisi bensin, jadi kita nyari pom bensin dulu di daerah Subang ini yang ada Pertamax turbonya biar enak. Soalnya di motor waktu beli udah biasa pakai Shell yang V-Power, yang kalau di pom bensin Pertamina padanannya Pertamax turbo. Kita lagi jalan. Ini sebenarnya saya ngomong kita, soalnya aslinya saya jalan nggak sendirian. Saya jalan berdua sama teman saya namanya Arga. Kita emang bentar. Waduh, apa nih? Debu. Waduh, debu. Waduh, mantap. Ya, selamat datang di Pantura. Inilah Pantura ya. Kalau nggak berdebu bukan Pantura namanya. Ya, sekarang kita lagi ada di daerah Subang ini. Udah sekitar 2 jam riding sebenarnya. Cuman tadi perjalanan Bekasi Karawang itu buat intro aja. Ini kita udah mulai ngedeketin daerah Indramayu, tapi belum sampai Indramayu kota, dan kita nggak akan ngelewatin Indramayu kota aslinya. Nanti kita akan lewat jalur yang Balongan, nanti tembusnya di daerah pelabuhan yang di Cirebon, terus masuk lagi jalur Pantura yang ke arah Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Batang, Weleri, Kendal, sampai ke Semarang. Perkiraan sih kita akan sampai sana sekitar jam 9, jam 10 malam ya. Soalnya ya kita santai-santai lah. Yang penting ridingnya selamat. Soalnya emang kita nggak ngejar apa-apa, karena kita biasa aja. Kalau yang namanya di jalanan ya beginilah, kadang telat, kadang tepat waktu, kadang kemalaman di jalan, kadang kehujanan di jalan. Ya udah, mau gimana lagi, terima aja. Oke, kita lanjut yuk. Kita tadi istirahat sebentar di daerah dekat Balongan. Tadi habis makan es dawet dulu. Pantura tuh bener-bener hot banget, hot parah. Jadi sepanjang Bekasi tadi ya, terus ke Karawang, ke Subang, sampai masuk Indramayu itu ya panas, ya debu, ya truk di mana-mana. Jadi ya udah, tadi istirahat dulu sebentar lah, lumayan 10 menit. Makan es dawet dulu, ngelihat es dawet kayaknya enak. Udah langsung deketin Arga, gak berhenti dulu Kak. Iya, dia aja mau. Karena kebetulan Arga itu lama di Cirebon juga tuh. Itu orangnya yang di depan saya tuh. Dia lama tinggal di Cirebon, ada kerjaan di Cirebon. Jadi udah ngerti lah daerah sini, udah ngerti makanan sini juga. Jadi udah biasa gitu. Nah, ini kita mau lanjut. Ini bukan jalan Pantura yang utama ya. Ini tuh jalan alternatifnya sebenarnya, tapi kalau buat saya lebih nyaman lewat sini. Soalnya emang jalurnya lebih adem, banyak pohonnya lumayan ya. Nggak ngurangin panasnya sih, tapi ya tetap lebih adem daripada yang sebelumnya.
Ini masih di daerah Indramayu juga. Indramayu itu panjang banget, panjang banget. Saya kadang kalau riding itu bosen kalau lewat Indramayu, soalnya jalanannya tuh kayak nggak habis-habis gitu. Indramayu lagi. Ya tapi ya ginilah enaknya riding gitu. Kita ngelewatin satu kota, nggak nyangka kotanya sepanjang itu, atau jangan-jangan pas satu lagi lewat, dih, pendek banget kotanya, cuma segini aja. Itu Akhirnya setelah 4 jam atau 4,5 jam perjalanan dari Bekasi, kita sampai di kota Cirebon, dan tadi sempat makan empal gentong kerucuk, salah satu empal yang cukup terkenal di kota Cirebon. Saya tadi milih untuk makan di empal gentong kerucuk ini karena referensi dari teman saya juga, Arga, yang lama di Cirebon, bilangnya lebih enak makan empal gentong kerucuk. Jadi akhirnya kita putusin buat stop di situ kurang lebih 1 jam, makan empal gentong 1 mangkok sama nasi, ditambah pakai kerupuk rambak atau kerupuk kulit. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu kerupuk rambak, itu tuh kayak sama aja kayak kerupuk kulit. Itu memang kerupuk kulit yang ada di daerah Cirebon. Nah, di sini kita sebetulnya akan lanjut untuk jalan lagi ke daerah Pemalang, Pekalongan, sampai nanti ke Semarang. Cuman memang kita agak sedikit terkendala di Cirebon ini karena situasinya memang kita ada di kota, jadi sedikit padat dan harus ngantri dengan kendaraan-kendaraan yang lain seperti yang teman-teman lihat. Di Cirebon ini kita lumayan selap-selip, harus ngelewatin motor, mobil, dan agak kehalang sama beberapa perlintasan kereta yang ternyata cukup aktif gitu. Karena pas kita lihat-lihat lagi, ternyata Cirebon itu kota yang sangat ramai. Tuh, ini kita ada di stasiun Cirebon perlintasannya. Ini adalah salah satu stasiun yang teramai di daerah Jawa Barat, karena memang stasiun Cirebon merupakan stasiun transit untuk kereta-kereta yang nantinya akan mengarah baik ke Surabaya ataupun ke arah Yogyakarta. Dari sini kita nanti akan melewati beberapa tempat, yaitu seperti Cirebon, Pantura, Pasar Gebang. Pasar Gebang itu adalah salah satu pasar ikan yang ada di pinggir jalan Pantura, yang cukup terkenal untuk dijadikan tempat membeli oleh-oleh makanan berupa seafood yang memang benar-benar fresh, diambil dari laut dan kemudian dijual saat itu juga di pasar yang ada di pinggir jalan Pantura tersebut. Jadi namanya Pasar Gebang buat teman-teman yang nanti mau ke daerah Pemalang, daerah Tegal, jangan lupa silakan mampir di Pasar Gebang tersebut. Selain Pasar Gebang, kita juga nanti akan masuk ke Kota Brebes. Kalau masuk Kota Brebes, teman-teman pasti udah tahu apa yang harus dibeli kan? Ya, harus beli telur asin Brebes, itu sangat terkenal. Kemudian juga nanti akan melewati Kota Tegal. Kalau di Tegal, saya seringnya beli tahu yang dilumuri sama tepung aci gitu. Jadi kita ada di sana untuk makan tepung aci. Sering banget saya makan di sana. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk perjalanan kita dari Cirebon sampai Tegal. Kita lihat ada apa aja di depan. Oke. ya, kita sekarang lagi ada di daerah Brebes menuju Tegal ya. Ini jalur lumayan lancar, tapi panasnya nggak kira-kira. Ini jam 1:30 dan matahari lagi terik-teriknya di Pantura, di pinggir pantai. Jadi lumayan nguras energi juga. Aslinya ini badan berasa capek, itu bukan capek riding, tapi karena harus ada di tempat yang cukup panas. Jadi kita
harus agak sedikit pelan bawa motornya supaya kita agak saving energi kita, nggak kecapean karena perjalanan aslinya masih jauh. Perjalanan sekitar 450 kilo dari Bekasi, jadi harus agak ekstra hati-hati karena capek sedikit, lemes sedikit bisa fatal, lengah sedikit bisa makin fatal karena ini Pantura banyak kendaraan truk, mobil yang speednya sangat-sangat kenceng. Jadi Pantura itu terkenal dengan keberanian para driver-drivernya buat bawa kendaraan dengan speed-speed yang kenceng. Dan mobil besar tuh, truk kayak kita lihat tadi ya, di kanan belakang ada truk Pertamina, ada truk pengangkut barang. Ini depan kita truk lagi, kita salip dulu. Oke, tuh belakang kiri ada truk lagi. Pokoknya kalau udah masuk jalur Pantura, tangan bawa motor, tangan kanan ngegas, tangan kiri ngopling, mulut komat kamit baca doa. Itu udah SOP standar rider yang masuk jalur Pantura, karena emang harus sehati-hati itu. Oke. Tadi habis ngisi bensin, jadi kita lanjut lagi. Ini sekarang ada di daerah Pemalang, yang sebentar lagi kita akan sampai Pekalongan. Saya nggak tahu ini daerah Tegal Pemalang atau Pemalangnya, tapi kurang lebih sekitaran itulah. Sekarang ini jam 3:30, cuacanya udah lumayan nggak terlalu panas, udah menjelang sore ya. Mudah-mudahan lancar terus. Tapi tadi pas di pom bensin itu kita pikir ada tempat ngopi juga karena capek, tapi nggak ada tempat ngopi. Ya udah, jadi isi bensin aja. Mudah-mudahan nanti kita dapat tempat ngopi di depan. Rasanya ngantuk banget karena jalannya lurus ya Pantura tuh, jadi nggak terlalu banyak belokan kanan kiri gitu, jalurnya relatif lurus, jadi harus hati-hati. Kita nanti bentar lagi coba cari tempat lah buat ngopi. Ini mata sepet banget, tadi udah nyamperin Arga. Kak, cari tempat ngopi gak? Ngantuk. Ya, ntar kita cari dulu deh, mudah-mudahan di depan ada tempat ngopi yang proper, yang harus kayak gimana-gimana lah, yang penting bisa ngopi. Soalnya lumayan juga kalau harus riding jarak jauh kayak gini, kalau kita abai sama kondisi badan gitu ya, yang ada malah bisa kenapa-napa. Ini tadi sepanjang jalan banyak banget truk parkir, banyak banget mobil parkir di pinggir jalan. Kadang ngeri sendiri ngelihatnya, karena sebetulnya itu kan bahu jalan ya, bukan buat parkir. Nggak hati-hati gitu loh. Ya saya ngebayanginnya kan harusnya kalau bahu jalan tuh ya benar-benar buat bahu jalan, bukan buat parkir. Tapi ternyata cukup banyak juga tuh di daerah belakang tadi. Jadi kita yang di jalan jadi harus lebih hati-hati ya teman-teman kalau ngelewatin Pantura, karena apapun bisa jadi masalah gitu. Walaupun sebenarnya kalau dalam pemahaman saya sih Pantura tuh udah nggak seberbahaya itu, karena sekarang banyak mobil yang beralih ke jalan tol ya. Jadi beban Pantura tuh lumayan berkurang gitu. Tapi tetap aja harus hati-hati, nggak bisa sembarangan. Ini lampu merah dulu, kita stop dulu. Oke, kita lanjut. Masih nyari tempat ngopi. Mudah-mudahan nanti dapat tempat yang enak. Tadi ada sih di belakang tuh tempat ngopi, cuman
rame bener gitu, banyak banget orang gitu, jadi kayak nggak asik. Mudah-mudahan sih nanti ada tempat ngopi yang agak sepian. Kita salip dulu mobil-mobil. Ya ini ya jalur Pantura tuh aspalnya kayak gini nih. Ini aspalnya bukan aspal paling mulus gitu kan, karena ada kayak semacam belahan-belahan gitu ya tuh. Tapi ini bukan belahan retak ya, emang kayaknya waktu bikin cor-corannya gitu setengah-setengah gitu, yang belah kiri dulu baru sebelah kanan, jadi kelihatan kayak belah, tapi aslinya enggak sih. Dilibas enak-enak aja, cuman ya jalannya tetap kayak kasar gitu, nggak hot mix gitu. Tapi ya nggak apa-apa, motor masih bisa ngelewatin itu. Kita pengen cari tempat yang adem, walaupun sebenarnya udah nggak terlalu panas, jangan terlalu pinggir jalan banget, walaupun ya kalau dapatnya di situ ya sudah, mau gimana lagi. Ini suasananya kayak gini teman-teman, di daerah Tegal, Pemalang gitu ya. Menurut saya sih kalau lagi nggak panas sih ya normal aja, enak aja gitu riding di sini gitu. Tapi ya gimana pun daerah pantai ya, Pantura, mantap gitu. Oke, yuk lanjut. Oke, salip dulu truknya. Tuh kan, lihat tadi kan banyak truk parkir ya. Harus hati-hati tuh ya. Habis ngopi, akhirnya ketemu kopi yang pinggir jalan tuh, warung tuh. Tempatnya sih pinggir jalan dan gak ada pohon, tapi kebantu karena udah sore jadi adem. Akhirnya kita ngopi dulu segelas tadi sama makan kacang goreng, kacang di plastik gitu ya. Ini kita sekarang ada di daerah Pemalang, tapi belum kota Pemalang ya. Kita mulai riding lagi. Ini jam 4, jam setengah 5 sore. Perkiraan kita nanti sampai ke daerah Pemalang, Pekalongan itu sekitar jam 5 atau jam 6. Jadi kemungkinan akan sampai ke Semarang itu sekitar jam 9 lah, maksimal setengah 10. Jalanan cukup bersahabat. Jadi tadi kita lihat di daerah Pemalang sebenarnya ada pembangunan, ada jalan yang lagi dibenerin tuh. Jadi jalan yang kepake cuma setengah gitu, tapi ya masih manajeble lah, masih bisa kita lewatin. Ini kita akan mengarah ke Kota Batik. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kita akan menuju Pekalongan. Pekalongan itu adalah kota yang sangat terkenal dengan batiknya, karena memang di sana banyak sentra-sentra batik, banyak produsen batik dan banyak penjual batik. Keren batik Pekalongan tuh, karena dia sudah sampai ekspor. Jadi yang saya tahu batik Pekalongan tuh nggak cuman dijual di level nasional, tapi juga udah sampai diekspor ke luar negeri, walaupun mungkin hanya ke beberapa tempat, tapi ya tetap perputarannya itu keren banget sih. Saya kalau naik mobil tuh di jalan tol, kalau udah deket Pekalongan tuh ada kayak banner gede, terus kayak ada gedung yang nunjukin itu batik gitu, tempat batik. Itu bagus banget, dan sampai sekarang Pekalongan tuh tetap bertahan jadi produsen batik dan jadi penjual batik gitu ya. Jadi jangan ragu, kualitasnya juga bagus kok. Oke. Akhirnya malam tiba di perbatasan Pekalongan dan Batang. Kita baru aja selesai istirahat di Indomaret, tapi bukan cuma istirahat doang, tapi juga lagi nungguin Arga untuk kuliah S2-nya di salah satu fakultas di universitas di Indonesia. Ya,
Arga lagi nyelesain kuliah S2-nya dan lagi ada mata kuliah yang online, jadi kita support Arga supaya tetap bisa riding dan tetap bisa kuliah berbarengan. Kita sudah ada di perbatasan Pekalongan dan Batang kurang lebih jam 7 malam atau jam setengah 8 malam, dan kita akan sampai di Semarang mungkin akan sedikit terlambat karena tadi harus nungguin Arga kuliah dulu. Tapi nggak apa-apa, karena memang harus seperti itu kan. Ketika ada temen yang lagi berusaha untuk menyelesaikan targetnya, kita harus support. Di Semarang nanti kita akan stay semalam sebelum kita akan lanjut ke destinasi berikutnya. Tapi kita akan lihat juga, kalau memang misalnya kita masih bisa lanjut sampai ke Salatiga, kita akan stay di Salatiga. Untuk ngelewatin jalan Batang sampai dengan Semarang, sebetulnya kita nggak ada persiapan khusus, tapi khusus saya masang lampu jarak jauh di motor saya yang saya pasang merek Duramoto yang M3 itu. Nah, seperti ini kira-kira bentukannya. Ini adalah lampu jarak jauh yang saya pakai untuk perjalanan dari Pemalang, Pekalongan sampai ke Semarang. Menurut saya untuk rider jarak jauh yang juga akan riding di malam hari, motor harus benar-benar mumpuni di sistem lampunya, karena memang di jalan kita nggak akan pernah tahu akan segelap apa jalannya. Saya sendiri memilih untuk memasang lampu karena tahu akan melewati salah satu tempat yang cukup gelap di antara Pemalang, Batang, dan Semarang, yaitu Alas Roban yang sudah cukup terkenal. Kayak gimana Alas Roban sebetulnya? Kalau sekarang memang sebetulnya sudah tidak terlalu sepi, sudah terlalu ramai, tapi tetap aja kalau menurut saya ini gelap. Bagaimana segelapannya? Kita lihat. Kita sekarang lagi ada di daerah Alas Roban ya. Ini kanan kiri itu hutan. Alas Roban itu adalah salah satu tempat yang cukup gelap di masa lalu ya, karena penerangannya kurang, dan juga jadi salah satu tempat yang agak diwaspadai oleh seluruh rider ya, seluruh biker kalau lewat sini malam-malam, karena di zaman dulu cenderung kurang begitu aman. Tapi sekarang ada banyak lampu, banyak penerangan di sekitaran, jadi nggak terlalu gelap lagi. Dan Alas Roban ini sudah lumayan rame, bisa dilewatin oleh pemotor kapanpun, pagi, siang, malam. Nah, tapi memang saya milih buat berani lewat Alas Roban ini ya karena ada teman riding ya. Mungkin kalau sendiri sih saya nggak seberani itu ya. Kita sekarang lagi ada di apa ya, mungkin bisa dibilang ini udah selesai Alas Robannya, udah masuk ke kota lagi, ke daerah yang lebih ramai. Tapi ini kurang lebihnya kita lagi menuju ke arah Kendal. Mudah-mudahan kita bisa sampai tepat waktu sekitar jam 9, jam setengah 10. Senengnya ketika udah di daerah rame saat perjalanan malam itu adalah hati tenang banget gitu. Tenang banget kalau udah ketemu daerah yang rame itu, rasa aman itu lebih terasa ya. Kita sekarang udah ada di Kendal. Ini jam 8 lebih sedikit. Kendal ini kalau yang saya ingat itu waktu kecil dulu sering diceritain sama ibu saya nemenin almarhum bapak nganterin barang gitu ke daerah Surabaya dan ngelewatin jalur Kendal. Kata ibu, ini
jalanan kendal lagi ya gitu ya, emang saking panjangnya sih saya lewatin ya. Ini lampu merah, jadi kita tunggu dulu. Oke, masih lampu merah, kita tunggu hijau, mudah-mudahan gak lama ya. Kita mulai lagi ridingnya. Ini badan udah super capek aslinya, udah sekitar 10 jam perjalanan. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama lagi udah sampai. Dan aslinya kita semangat, asli semangat sih ini, karena udah mau deket sih, udah mau sampai ya. Oke, suasananya kayak gini nih, kanan kiri lumayan terang, tapi lampu saya nyalain. Mudah-mudahan sih nggak ganggu ya, nggak ganggu motor mobil yang arah berlawanan. Nanti kita kalau udah sampai Semarang, kita foto-foto dulu di salah satu tempat yang ikonik ya, supaya ada bukti kalau ini beneran jalan ke Semarang. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Kuy. Sebetulnya ketika bicara Kendal itu bicara tempat yang lumayan memorable buat saya, bukan karena saya pernah tinggal di Kendal. Saya nggak pernah tinggal di Kendal, nggak pernah tinggal di kota-kota Jawa Tengah kecuali Purwokerto. Tapi saya mengingat Kendal sebagai salah satu tempat saat saya berjuang. Jadi dulu waktu gaji masih terbatas, pendapatan masih terbatas, saya harus kerja benar-benar yang namanya pagi, siang, sore, malam, ke pagi lagi, itu ada di jalan, bukan di rumah. Dan ketika ada di jalan itu sebetulnya situasinya berbahaya, karena saya harus nyari kendaraan yang debiturnya itu nunggak di perusahaan tempat saya kerja. Jadi saya harus cari tuh kendaraan itu, dan kadang-kadang nyari kendaraannya itu bukan cuma di daerah Jakarta, Bekasi atau sekitarnya, tapi juga sampai ke daerah-daerah luar kota. Dan dulu saya pernah menemukan kendaraan yang saya cari itu di daerah Kendal. Cuma karena saya kerja di salah satu perusahaan multinasional company yang punya SOP, tidak boleh sembarangan saat narik kendaraan. Jadi saya harus pakai pendekatan yang lebih manusiawi saat ngambil kendaraannya, dan itu juga nggak gampang gitu, karena memang mengambil kendaraan tidak dengan paksa itu butuh teknik tertentu. Jadi akhirnya harus nego, tapi ya akhirnya bisa ketarik. Nah ini kita sudah sampai kota Semarang. Kita akan foto-foto dulu di salah satu tempat yang bersejarah gitu ya, di daerah kota Semarang. Di manakah kotanya? Kita ikutin. Oke, sampai juga di kota Semarang teman-teman. Ini akhirnya kita ada di daerah perkotaan. Tanda-tanda kita daerah kota perkotaan, tadi kita udah ngelewatin abang-abang Gojek warna hijau. Jadi kita artinya udah di kota gede. Ya, ini di daerah Simpang 5. Kita mau foto dulu karena udah diniatin. Pokoknya gak sampai Semarang kita foto. Di mana? Di sini. Oh iya, oke siap. Sana aja yuk. Gitu. Di mana fotonya? Ntar kita coba lihat ya. Tapi yang jelas kita excited banget ya, udah sampai Semarang jam 9 dengan aman. Mudah-mudahan kita aman terus ya sampai nanti perjalanan berakhir. Tapi kita masih belum mutusin nih. Ini kita belum mutusin kita mau stay di Semarang, nginep di Semarang, atau kita lanjut. Nanti kita cari makan dulu, baru kemudian setelah makan kita putusin kita mau kemana. Kemungkinan sih bakal nginep di Semarang lah, udah capek banget. Tapi tergantung, biasanya kalau udah diisi sama makanan biasanya semangat lagi. Oke, kita udah mau nyampe di satu tempatnya. Jadi mungkin kita selesai dulu kali ya sampai di sini ya untuk rekamannya.
Nanti sampai ketemu lagi di trip berikutnya. Nah tuh udah belok kiri. Mau foto di mana kita? Kita lihat Lawang Sewu. Sip, kita berhenti dulu. Bye.